Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memperkenalkan metode cara belajar, cara baca Al-Quran, metode Anaba. Ya, jadi metode Anaba ini bisa dibilang baru ya, karena untuk cetakan pertama, nah di sini tertulis Februari 2021 ya. Di Anaba ini cara belajar dengan cepat ya, cara belajar membaca Quran dengan cepat ya, metode alternatif selain kita belajar menggunakan Iqra dan sebagainya. Ya, jadi ini hanya ada satu buku ya, di dalamnya ada 3 bab atau bisa dibilang 3 jilid. Nah, 3 jilid. Nah, di sini untuk kelebihan atau keistimewaannya yaitu praktis ya, hanya dengan 3 bab saja atau 3 jilid, yaitu yang pertama penguasaan huruf hijaiyah, yang kedua penguasaan tanda baca atau harokat, yang ketiga penguasaan dasar-dasar tajwid ya. Jadi hanya 3 bab ya, 3 bab saja. Kemudian kelebihan lainnya adalah efisien ya, karena hanya membutuhkan, di sini tertulis 16 kali pertemuan dengan setiap pertemuannya 50 menit. Nah ya, ini jadi metode yang sangat cepat untuk kita belajar membaca Al-Quran ya. Kemudian segala usia, nah jadi dari mungkin sebelum sekolah, TK, SD, SMP, remaja, dewasa maupun orang tua. Nah ini cocok sekali ya, karena dengan pendekatan yang sederhana dan familiar itu. Kemudian menggunakan satuan acara pembelajaran SAP ya, jadi ada acuan untuk guru mengajar ya. Jadi misal diterapkan di TPA itu juga sangat cocok karena sudah ada acuan untuk guru cara belajar, cara mengajarkan. Seperti itu. Nah, bukunya seperti ini. Oke. Kita lihat dalamnya ya. Nah, ini yang pertama ya, mengenal huruf hijaiyah. Nah, ini ada pengantar penulis. Selanjutnya sini ada pendahuluan, kemudian karakteristik metode Anaba, kemudian metode pembelajaran ya, ada metode model privat, klasikal dan sebagainya. Nah, selanjutnya di sini ada tahapan pembelajaran. Nah, ini kalau ingin di TPA ingin menerapkan metode Anaba ya, ini sudah ada tahapan pembelajarannya ya, dari mulai pembukaan, kemudian persepsi, penanaman konsep, latihan, motivasi sampai penutup ya. Nah, ini juga ada pembagian waktu ya, pembagian waktu pembelajaran dengan waktu 50 menit ya. Dan di sini ada doa-doa ya. Nah, ini halaman selanjutnya ada doa belajar Al-Quran. Nah, ini ya. Nah, selanjutnya bab 1 ya, atau jilid 1. Nah, ini menguasai huruf hijaiyah. Nah, isinya hanya ada peta konsepnya. Nah, ini ya, peta konsepnya. Jadi nanti di bab 1 ini targetnya adalah siswa diharapkan mampu mengenal, menghafal, dan membaca huruf hijaiyah dengan baik dan benar, baik huruf di depan, di tengah, maupun di belakang. Seperti itu ya. Jadi nanti targetnya siswa itu sudah hafal, kemudian juga sudah bisa membaca huruf hijaiyah ya, baik itu dia ada di depan, tengah, maupun di belakang. Kemudian kelebihan metode Anaba ini di bab 1 ini yaitu ada tabel analogi huruf ya. Jadi bagi anak-anak ya, apalagi yang masih TK atau sebelum TK, nah ini bisa menghafal dengan analogi ya. Misal huruf alif atau hamzah, nah ini hurufnya seperti tongkat berdiri. Kemudian nah itu hurufnya seperti mangkok, di atasnya ada titik ya. Kemudian huruf ba
hurufnya seperti mangkok, di bawahnya ada titik, satu titik gitu ya. Nah, ini ya, jadi anak-anak akan mudah untuk mengingat. Nah, kemudian di sini huruf sambungnya. Nah, jadi di sini anak-anak langsung dikenalkan huruf bersambung ya di sini ya. Nah, ini ya. Nah, ini latihan melancarkan ya. Jadi nanti siswa itu bisa belajar mengucapkan huruf-huruf di sini ya, yang sudah bersambung ya. Nah, ini. Nah, seperti ini ya di bab 1 ya. Jadi belajar pengenalan dan cara membaca huruf hijaiyah. Oke, seperti ini. Nah, di sini juga ada membedakan huruf hijaiyah. Ya, ini huruf-huruf yang mirip ya, mirip suara pengucapannya ataupun makhrajnya. Nah, di sini kita pelajari cara membedakannya. Nah, kemudian ada latihan evaluasi. Nah, ini ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang bab 2 ini menguasai tanda baca atau harokat ya. Nah, ini peta konsepnya. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti pertama fathah, kasroh, dhammah, fathatain, kasrotain, dhammatain, sukun dan tasdid. Nah, itu yang akan dipelajari di bab 2 atau jilid 2 ya. Untuk targetnya ya, siswa diharapkan mampu mengenal harokat atau tanda baca dan mempraktekkan dalam bacaan dengan baik dan benar ya. Jadi nanti siswa setelah mempelajari bab 2 ini, siswa akan mampu membaca dengan tanda baca yang beda-beda ya, seperti fathah, kasroh, dhammah, fathatain dan sebagainya. Itu. Nah, ini juga ada bacaan nadom. Nah, nadom lagu ya, lagu yang diajarkan di metode Anaba ya. Ini bisa di-scan. Nah, nanti masuk ke YouTube ya. Jadi ini lagu untuk lebih mempermudah cara belajar. Ya, untuk halaman pertama, nah ini yang dipelajari adalah tanda baca fathah, kasroh dan dhammah. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian belajar tanda baca tanwin. Nah, ini ya, tanwin. Seperti ini ya. Ini kemudian sukun ya, yang berhenti ya, ini sukun. Nah, ini juga ada evaluasi. Nah, ini evaluasi ya. Jadi nanti bisa untuk mengecek latihan kita ya. Nah, seperti ini. Nah, ini. Selanjutnya yang bab terakhir, nah, itu menguasai dasar-dasar tajwid. Nah, untuk peta konsepnya, nah yang dipelajari di bab 3 adalah pertama adalah bacaan matobi'i ya, bacaan mat asli nih ya, yang panjangnya 2 harokat ya, a, i, u ya. Kemudian yang kedua bacaan lin, kemudian ada bacaan kolkolah, bacaan gunah atau dengung, kemudian ada asamsiah dan al-qomariyah, kemudian lafadz al-jalalah, kemudian yang 7 bacaan nun sukun atau tanwin, 8 bacaan mim sukun, yang 9 waqaf. Nah, targetnya adalah setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan mampu mengenal dasar-dasar tajwid dan mempraktekannya dengan lancar, baik dan benar sesuai kaidahnya ya. Jadi setelah belajar bab 1 mengenal huruf, kemudian bab 2 tanda baca. Nah, bab 3 ini kita mempelajari tajwidnya, yaitu bagaimana misal
panjang pendeknya, kemudian pakai dengung gitu ya, kemudian ada kaidah ikhfa, idgham, iklab, ya idhar dan sebagainya. Nah, itu semuanya dipelajari di sini. Nah, ini ada nadhomnya, lagunya, ini bisa di-scan. Nah, ini untuk mempermudah ya untuk belajar gitu ya. Halaman yang pertama, halaman pertama seperti ini ya. Nah, pertama adalah bacaan mat ya. Nah, ini ada latihan melancarkan untuk bacaan mat ya. Ini. Kemudian ada yang B, bacaan lin. Ini ya, seperti ini. Kemudian ada latihan melancarkan untuk bacaan lin. Kemudian bacaan qalqalah yang memantul ya. Nah, ini ya. Seperti ini. Kemudian latihan melancarkan yang qalqalah. Selanjutnya bacaan gunah atau dengung ini ya. Nah, ini ya. Nun tasdid, mim tasdid. Nah, ini ya, yang ditekan 2 atau 3 harokat gitu ya. Nah, ini latihan melancarkan untuk dengung. Nah, kemudian ada asamsiah dan al-qomariyah. Ini ya. Seperti ini. Nah, ada latihan melancarkan. Kemudian yang F, lafadz al-jalalah. Nah, ini mengucapkan lafadz Allah ya, tebal dan tipis. Nah, di sini dipelajari. Selanjutnya hukum nun sukun atau tanwin. Nah, ini ya. Nah, ini ada idhar, ada idgham bi gunah, idgham bila gunah, iklab dan ikhfa. Nah, semuanya nanti dipelajari di sini ya. Nah, ini ya, latihan idhar yang pertama ya, yang dibaca jelas. Kemudian latihan idgham bi gunah ya, yang dimasukkan dan mendengung. Nah, kemudian latihan iklab ya, iklab. Kemudian ikhfa ya, yang dibaca samar-samar dengan mendengung. Nah, ini. Nah, kemudian ada latihan melancarkan. Nah, selanjutnya yang H, hukum mim sukun. Nah, ini ya. Ini ada idgham mimi, kemudian ikhfa safawi dan idhar safawi. Nah, ya. Seperti ini. Nah, kemudian yang I, ya, belajar waqaf atau berhenti. Nah, nanti dipelajari seperti ini ya. Kemudian ada tanda-tanda waqaf. Nah, ini di sini lengkap ya, ada tanda-tanda waqaf. Nah, ini ada latihan melancarkan. Nah, selanjutnya ada juga belajar huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah itu huruf awal-awal surat ya, bacaan di awal surat. Nah, seperti ini cara bacanya, bagaimana? Nah, ini ada ini ya. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya dikenalkan juga angka Arab ya, 1 sampai 10 ya, ini untuk dasar ya. Nah, selanjutnya untuk evaluasi dasar-dasar tajwid ini sudah menggunakan surat-surat. Nah, ini ya. Seperti ini. Nah, ini. Nah, ini sudah membaca surat-surat pendek ini ya, untuk melancarkan ya. Jadi nanti diharapkan setelah belajar jilid 1, 2, dan 3, nah ini sudah lancar ini ya, sudah bisa membaca surat-surat dalam Al-Quran ya. Nah, seperti ini. Selain buku ini ada juga yang Anaba Ceria ya. Jadi Anaba Ceria itu ada 4 buku ya. Jadi dipisah jilid 1 sampai jilid 4. Nah, gitu ya. Anaba Ceria itu
sangat cocok juga untuk anak-anak karena tampilannya memang disesuaikan untuk anak-anak ya. Anak Baceria ada 4 jilid ya. Tapi sebenarnya buku ini pun satu buku juga sudah cukup karena 4 jilid itu sudah terangkum semua dalam satu buku ini. Oke, sebagai informasi ini harga bukunya sangat-sangat murah ya. Ini saya beli hanya harga 28.000 ya, beli secara online. Baik, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.